Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa may yahdihillahu wa may yudlil wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabi ba'da. Amma ba'd. Puja syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita kesehatan, memberi kita waktu, memberi kita kesempatan untuk melanjutkan kehidupan di atas dunia ini, untuk melanjutkan perbuatan amalan jariah ataupun amal-amalan lainnya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan, zaman tidak mengetahui apa-apa, dan zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang akan pengetahuan seperti saat sekarang ini. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, pada video singkat saya kali ini, saya akan membahas tentang tafsiran surah Al-Baqarah ayat 261 sampai 263 dan kaitannya akan konteks pendidikan pada saat sekarang ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها والله غني حليم. Sadaqallahul azim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Perumpamaan orang-orang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti bujur bizi yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkainya ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang yakin hatinya. Allah Maha Luas dan Allah Maha Mengetahui. Orang-orang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringinya dengan apa yang ia infakkan dengan menyebut-nyebutkan dan menyakiti perasaan penerima. Mereka memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Perkataannya yang baik dan pemberian yang maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya dan Maha Penyayang. Adapun asbabun nuzul dari surah Al-Baqarah ayat 261 dan 263 dari beberapa sumber yang telah saya baca berkaitan dengan anjuran untuk bersedekah dan menafkahkan harta di jalan Allah dengan ikhlas. Ayat-ayat ini menjelaskan tentang pahala yang berlipat ganda bagi orang-orang yang berinfak dan adab dalam bersedekah agar tidak menyakiti perasaan sang penerima.
Salah satu asbab nuzul ini adalah berkaitan dengan kedermawanan Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Mereka berdua menyumbang harta benda dalam jumlah besar untuk biaya operasional pada perang Tabuk. Tindakan mereka ini menjadi contoh nyata tentang bagaimana seharusnya seorang muslim berinfak di jalan Allah dengan ikhlas. Ayat ini menggunakan perumpamaan sebuah benih yang menunjukkan 7 butir, dan setiap bulir bersihkan 7 biji, menghasilkan 100 biji. Ini menggambarkan bagaimana Allah akan melipat gandakan pahala orang-orang yang berinfak di jalan. Menurut Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirannya Al-Misbah menjelaskan bahwa ayat ini menekankan pentingnya kebaikan progresif dalam berinfak. Artinya, setiap kebaikan yang kita lakukan akan terus berkembang dan memberikan manfaat yang berlipat ganda. Frasa fisabilillah mencakup berbagai bentuk pengorbanan pengeluaran dalam penegakan agama, membantu sesama dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Adapun nilai-nilai pendidikan yang terkandung pada tafsiran surah Al-Baqarah ini dari ayat 291 sampai 263 melingkupi beberapa hal. Yang pertama yaitu keikhlasan dalam beramal. Amalan infak sedekah harus dilakukan murni untuk Allah, bukan demi pujian atau imbalan manusia. Yang kedua adalah semangat berinfak di berbagi. Ayat 261 memotivasi umat Islam untuk gemar untuk berinfak di jalan Allah dengan janji balasan yang berlipat ganda. Yang ketiga adalah etika dan adab memberi. Infak yang baik tidak diiringi dengan mengungkit-ungkitkan atau menyakiti sang penerima. Karena jika kita mengungkit-ungkit atau menyakiti hati penerima, yang kita dapatkan bukanlah amalan, tetapi dosa yang berkelanjutan. Yang keempat adalah ucapan yang lebih baik, yang lebih utama. Perkataan yang lebih utama dan memaafkan lebih mulia dari sedekah, disertai dengan sikap buruk. Hal ini berkaitan dengan poin sebelumnya, sewaktu daripada kita memberi seseorang, tetapi kita menyebut-nyebut dari belakang orang itu dan terdengar orang itu, dan orang itu sedang membuat orang itu lebih sakit hati. Lebih baik kita tidak memberi infak, tapi memberi maaf kepada orang lain. Itu lebih utama, karena jika kita melakukan yang pertama yaitu memberi dan menyebut-nyebut di belakangnya, maka amalan kita tidak mencapai 1/1000 dari amalan ucapan tersebut. Yang kelima adalah kesabaran dan pemaaf. Mengedepankan memaafkan kesalahan orang lain dan berbicara lembut dalam setiap interaksi sosial. Sebagaimana kita ketahui, kita sebagai makhluk sosial pasti akan bertemu dengan berbagai macam orang. Ada yang membuat kesalahan, ada pun yang berbicara keras sesuai dengan tipikal orangnya. Dan hal-hal tersebut lumrah dalam terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan sikap yang terbaik yang dapat kita lakukan adalah memaafkan kesalahan orang lain dan membalas percakapan dengan lembut agar kita sama-sama damai dan hati kita tentram akannya. Yang keempat, yang keenam adalah keyakinan akan kebalasan Allah Subhanahu wa taala. Menemukan sikap optimis dan tawakal bahwa setiap amal kebaikan akan dibalas Allah kehendaknya. Sebagaimana janji Allah, apapun yang kita berikan akan dibalas 1000 kali lipat. Dan kita harus sesuai optimis. Kita harus percaya bahwa setiap amal yang itu pasti akan dibalas di yaumul akhir. Yang ke-8 dan terakhir, ke-7 adalah kesadaran bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Mengetahui. Hal ini akan menentukan bahwa kita rendah hati, bahwa manusia hanyalah perantara rezeki dari Allah. Manusia hanya perantara antara rezeki satu orang kepada orang lain. Sebagaimana kita ketahui, di setiap penghasilan atau setiap rezeki yang kita dapatkan terdapat jatah-jatah orang lain, terkhususnya fakir miskin dan juga anak yatim. Mungkin hanya sekianlah video yang dapat saya sampaikan pada video singkat kali ini. Dan tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas kedua tafsir At-Tabari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.